Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin membagikan renungan singkat bagi kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mungkin kita sudah pernah mendengar istilah tak kenal maka tak sayang. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sebelum orang tersebut mencatat atau menulis pepatahnya, Alkitab lebih dahulu mencatat bahwa orang yang mengasihi dia maka dikenal oleh Allah. Bahkan ayat yang kita baca tadi dikatakan barang siapa yang datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Dan tema renungan kita, aku tak akan melupakanmu atau aku tak akan membuangmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bagaimana perasaan kita kalau ada teman kita, sahabat kita, atau keluarga kita melukai dan menyakiti perasaan kita? Mungkin di antara kita akan membuang orang tersebut jauh-jauh daripada kehidupan kita. Bahkan di antara kita ada yang mengatakan aku tak akan mau bertemu dengan dia. Bahkan aku jijik melihat wajahnya, aku muak melihat dia. Kalau dia nanti mati pun aku tak akan mau mengunjungi dia. Kalau dia mati pun terserah, aku tidak peduli. Bahkan ketika dia sudah meminta maaf kepada kita akan sulit untuk mempercayai dia kembali. Tapi beda dengan Bapa kita di sorga. Ketika kita menyakiti dia, ketika kita mengecewakan dia, ketika kita meninggalkan dia, apakah Allah membuangi kita atau melupakan kita? Tentu saja jawabannya tidak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah manusia mencari Allah? Jawabannya tidak. Allah lah yang mencari dia. Dan juga kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16 dikatakan bagaimana Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Ini merupakan inisiatif daripada Allah sendiri yang menyelamatkan kita dari dosa. Bahkan kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu dalam wujud manusia itu memberikan harapan baru bagi kita. Bahkan dia datang dengan mengulurkan tangannya dan dia memanggil kita yang berdosa ini untuk datang kepada dia. Bahkan dia katakan aku tak akan membuangmu. Ini merupakan jaminan dan kepastian bahwa kita akan tinggal bersama-sama dengan dia. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang di muka bumi ini yang hidup benar di hadapan Allah. Roma 3 ayat 10 katakan semua manusia berdosa di hadapan Allah. Akibat daripada dosa itu hubungan kita dengan Bapa terputus. Bahkan hukuman dosa itu adalah maut. Dan kita hidup dalam kebinasaan. Tapi Bapa yang penuh kasih itu memberikan anaknya bagi kita semua. Dia tidak melupakan kita. Sehingga Yesus mau mati bagi kita, mengorbankan dirinya supaya kita tidak dilupakan. Dan bagaimana cara kita supaya Allah tidak melupakan kita? Dengan jelas ayat ini berkata, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Allah tidak akan membuang kita kalau kita benar-benar datang kepada Dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang jujur, dan mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan. Di mana 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kamu. Ini merupakan pengakuan dari hidup kita bahwa kita yang berdosa ini mengakui dosa kita. Ketahui dan harus kita lakukan dalam hidup ini bahwa kita datang kepada Dia bukan kita ingin supaya diberkati, supaya aku menjadi kaya, dan kita juga mengalami mukjizat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dukun pun bisa dipakai oleh iblis untuk mengadakan mukjizat ataupun mengadakan berkat bagi kita. Tapi kalau kita datang kepada Dia,
Apakah dia menjamin kehidupan kita untuk hidup kekal? Tidak, kita hidup dalam kebinasaan. Tapi Bapak Ibu kalau datang dengan Tuhan, datang di hadapan Tuhan, mencari Dia selalu, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Bahkan Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, orang yang selalu hidup dalam Tuhan dan mencari Tuhan, berkat itulah yang akan mengejar dirinya. Bahkan Tuhan juga menjamin kehidupan kita. Bahkan Tuhan sendiri akan membuat kita menjadi harta kesayangannya, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 5. Bahkan Tuhan sendiri memelihara kehidupan kita seperti biji matanya. Di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10, itu jaminan bagi kita, itulah janji Tuhan bagi kita semua kalau kita mau datang kepada Dia. Dan kita tidak akan dibuang oleh Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan. Ingatlah, selalulah cari wajah Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan tidak akan pernah membuang kehidupan kita.